عبيدة عمير بن الجراح وجبير بن العوام وعن بقية الصحابة وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين شيء لله لهم الفاتحة. من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ووصولهم وفروهم وحواشهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Adam Gimnastiar dan Kiambon di channel Narasi Ruang. Semoga pemirsa yang menyaksikan video ini dimanapun kalian berada senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Seperti biasa, kami tidak pernah bosan ataupun lelah untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Indramayu dan sekitarnya. Dan alhamdulillah, pada malam hari ini kami sedang berada di Makam Selawe yang berlokasi di Desa Dermayu, Kecamatan Sindang, Kabupaten Indramayu. Bagi kalian yang suka baca buku-buku atau artikel-artikel ataupun nonton video-video dokumentasi mengenai sejarah Indramayu, pastinya kalian gak asing lagi dengan Makam Selawe ini. Ya, Makam Selawe. Situs ini punya nilai sejarah yang cukup tinggi dan juga masih berkaitan dengan kisah Babat Dermayu. Dan kemungkinan besar asal muasal dari situs Makam Selawe ini juga masih berkaitan dengan seorang tokoh wanita yang petilasannya kita kunjungi atau kita telusuri pada episode-episode sebelumnya, yaitu Nyi Mas Ratu Gandasari atau dikenal juga sebagai Nyi Endang Darmayu. Nah, pemirsa, di sini ada semacam ritual yang biasanya dilakukan oleh para pengunjung yang ingin masuk ke dalam situs Makam Selawe ini, yaitu menaburkan bunga ke masing-masing makam. Nah, tim kami sudah menyiapkan bunga tersebut dan ini dia bunganya. Dan berikutnya kami akan mulai melakukan ritual tersebut. Mari ikuti kami. Nah, pemirsa, di sini ada 25 bunga yang mana sesuai dengan jumlah makam yang ada di sini, yaitu 25. Nah, sekarang kami akan mulai menaburkan bunga-bunga ini. Bunga pertama. Ya teman-teman, alhamdulillah bunga yang sudah kami taruh di makam-makam tersebut jumlahnya pas sesuai dengan jumlah makam yang ada. Sebelum melanjutkan penelusuran lebih dalam, saya mau cerita sedikit tentang kisah asal muasal Makam Selawe ini. Jadi, sebenarnya ada banyak banget versi mengenai cerita asal muasal Makam Selawe ini.
Namun kami hanya akan menyampaikan salah satu versi yang telah disiapkan oleh tim kami untuk disajikan kepada kalian. Jadi ceritanya seperti ini. Dulu, waktu Indramayu masih bernama Padukuhan Cimanuk, ada seorang pendekar wanita yang cantik jelita dan sakti mandraguna. Ialah Nyi Endang Dharma Ayu. Pada saat itu, Nyi Endang Dharma Ayu berkunjung ke Padukuhan Cimanuk karena ingin bertemu dengan Raden Arya Wiralodra. Namun sayangnya, begitu Nyi Endang Dharma Ayu sampai ke Padukuhan Cimanuk, Raden Arya Wiralodra sedang tidak berada di Padukuhan Cimanuk. Oleh sebab itu, sambil menunggu kepulangan Raden Arya Wiralodra, Nyi Endang Dharma Ayu memutuskan untuk tinggal sementara di Padukuhan Cimanuk, lalu kemudian mengajarkan warga Padukuhan Cimanuk mengenai ilmu-ilmu yang beliau kuasai, mulai dari ilmu agama hingga ilmu kanuragan. Nah, lambat laun, kesaktian dan kecantikan paras Nyi Endang Dharma Ayu itu terdengar hingga penjuru negeri. Hingga terdengar juga ke seorang pangeran yang berasal dari Palembang, yaitu Pangeran Guru atau Pangeran Aryadila. Saat itu Pangeran Guru sedang berada tidak jauh dari Padukuhan Cimanuk karena beliau sedang mencari saudaranya. Pangeran Guru merasa tertarik dan penasaran dengan sosok Nyi Endang Dharma Ayu itu. Maka dari itu, beliau langsung mengumpulkan ke-24 muridnya untuk mendampingi beliau pergi ke Padukuhan Cimanuk untuk bertemu dengan Nyi Endang Dharma Ayu. Setelah itu, kami tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Nyi Endang Dharma Ayu dengan Pangeran Guru, sehingga terjadi konflik di antara mereka berdua. Untuk memastikannya, mari kita tanya ke juru kunci. Ya, Mirsa, saat ini kami sudah berada di dalam situs makam Slawe bersama dengan Ibu Juru Kunci. Ibu punten, saya Adam Gimnastiar dan ini Ki Ambon dari channel Narasi Ruang. Boleh tahu Bu namanya Ibu siapa? Perkenalkan dulu ya, sebelumnya Ibu menceritakan tentang sejarah situs makam Pangeran Slawe. Ibu memperkenalkan diri dan status Ibu sebagai apa di situs makam Pangeran Slawe ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Tuti Herawati dari Dinas Retensi Balai Pelestarian Cagar Budaya Serang Banten dan di bawah naungan Dirjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ibu tugas dari pemerintah di situs makam Pangeran Slawe itu kurang lebih 20 tahun lalu. Udah 20 tahun berarti udah lama banget Bu. Iya, dari tahun 2000 sampai alhamdulillah sampai sekarang Ibu masih bertugas. Saya belum lahir oleh pemerintah. Silsilahnya ini Ibu dan segi turunan kuncen, turun temurun. Nah, yang kedua Ibu tugas pemerintah aparatur negara dijadikan juru pelihara, yang artinya juru pelihara itu memelihara cagar budaya dan melestarikan situs, merawat situs cagar budaya. Dan silsilah dari turun temurun, Ibu sebagai kuncen yaitu pemandu doa. Pemandu doa. Ibu boleh diceritakan nggak Bu mengenai sejarah asal muasal makam Slawe ini? Soalnya itu kan saya baca-baca di buku-buku dan artikel-artikel tuh banyak banget versinya. Ada yang ya pokoknya banyak lah. Itu gimana Bu? Insya Allah Ibu akan menceritakan sedikit tentang sejarah makam Pangeran Slawe, sedikit tapi mudah dimengerti dan bisa dipahami. Ya, itu lebih bagus. Sebelumnya awalnya terjadi kisahnya makam Pangeran Slawe itu yaitu Raden Arya Wiralodra. Beliau itu dapat wangsit dari kakeknya yaitu Pisidum. Yang wangsitnya, yang amanahnya itu beliau suruh membabat alat Cimanuk yang tepatnya di sebelah barat Sungai Cimanuk. Tapi sebelumnya beliau itu menemukan kijang bermata intan di atas tanggul kalinya itu, jangan dulu menyeberangi sungai tersebut karena sungai itu bukan Sungai Cimanuk. Nah, akhirnya setelah beliau menemukan kijang bermata intan di atas tanggul kali itu, padahal kijang bermata intan itu jelmaannya kakeknya yaitu Pisidum. Kakeknya sendiri. Ya, kakeknya sendiri.
Akhirnya beliau menyeberangi sungai tersebut dan terdapatlah di sebelah barat itu sebuah hutan yang dinamakan dengan hutan Cimanuk. Akhirnya Raden Wilalada itu membabat alas Cimanuk itu. Setelah dibabatnya, alas tersebut menjadi sebuah pedukuhan yang dinamakannya dengan Duku Cimanuk. Nah, setelahnya beliau sudah membereskan hutan tersebut yang telah menjadi sebuah pedukuhan, banyaklah penduduk yang bermukim di duku itu karena tanahnya itu sangat subur untuk bercocok tanam. Jadi banyak yang berdatangan gitu ya, Bu? Iya, akhirnya banyak penduduk yang bermukim. Setelahnya ramai dengan pemukiman itu, Raden Wilalada itu pamit sama pamannya yaitu Kitinggil untuk pulang ke Bagelen untuk melaporkan ke ayahandanya bahwa tugas beliau itu sudah selesai mengemban amanah dari kakeknya itu membabat alas Cimanuk tersebut. Nah, akhirnya Raden Arya Wilalada itu pulang ke Bagelen. Di Duku Cimanuk tersebut kedatangan oleh sesosok wanita yang berparas cantik dan berilmu tinggi yang namanya Nyi Endang Dharma Ayu. Nyi Endang Dharma Ayu itu dari kerajaan Sumedang Larang. Sumedang Larang? Ya, Sumedang Larang. Maksud Nyi Endang Dharma datang dari kerajaan Sumedang Larang ke tanah Jawa ini menyiarkan Islam juga sambil menimba ilmu kanuragan dari Raden Arya Wilalada. Jadi ingin berguru gitu? Iya, ingin berguru sambil menyiarkan Islam di tanah Jawa tersebut, pada Duku Cimanuk itu. Sedangkan Nyi Endang Dharma sendiri itu diislamkan oleh Sunan Gunung Jati. Nah, akhirnya Nyi Endang Dharma itu diterima oleh Kitinggil. Sesampainya dia seperti apa layaknya masyarakat di Duku Cimanuk itu, akhirnya sampai terdengarlah ke Sumatera, ke tangannya Pangeran Guru Wiryanata Agama. Sedangkan Pangeran Guru Wiryanata Agama itu orangnya satu, tapi gelarnya tiga. Pertama Pangeran Dharma Kusuma, kedua Pangeran Aryadila, dan ketiga Pangeran Guru Wiryanata Agama. Karena beliau itu guru besar Islam dari tanah Sumatera ke tanah Jawa. Nah, akhirnya Pangeran Guru itu beserta santrinya yang jumlahnya 24 dengan beliaunya itu datang ke tanah Jawa. Maksud beliau datang dari Sumatera ke tanah Jawa itu menyiarkan Islam. Setelahnya dia datang ke Pulau Jawa, tapi belum begitu berkembang Islam di tanah Jawanya itu, keburu dia itu melihat sesosok wanita berparas cantik dan berilmu tinggi itu yang bernama Nyi Endang Dharma Ayu itu. Beliau senang, jatuh hati. Ya, beliau ingin mempersunting Nyi Endang Dharma. Cuma Nyi Endang Dharma menolak. Daripada Nyi Endang Dharma disunting oleh Pangeran Guru Wiryanata Agama, lebih baik perang. Jadi akhirnya perang antara Nyi Endang Dharma dengan 24 santri beserta gurunya itu. Nah, 24 santri beserta gurunya itu bisa dikalahkan oleh sesosok wanita itu dengan sekali kelebat selendangnya yang berwarna kuning itu. Akhirnya beliau-beliau itu, para santrinya itu gugur semua di pedukuhannya Raden Wilalada tepatnya itu. Nah, akhirnya setelah beliau itu gugur semua, para santri dan juga gurunya juga, dan dimakamkannya oleh Kitinggil tepatnya di pedukuhannya Raden Wilalada. Nah, lalu Kitinggil kembali ke Bagelen ke Raden Arya Wilalada untuk melaporkan bahwa di pedukuhan Cimanuk itu telah terjadinya peperangan antara Nyi Endang Dharma sama Pangeran Guru Wiryanata Agama. Sedangkan kedatangan beliau berdua itu tidak diketahui oleh Raden Arya Wilalada. Akhirnya Raden Wilalada itu datang kembali ke pedukuhan Cimanuk untuk minta pertanggungjawabannya Nyi Endang Dharma atas kerusakannya pedukuhan itu. Tapi Nyi Endang Dharma menolak. Nyi Endang Dharma datang dari kerajaan Sumedang Larang ke tanah Jawa ini bukan bermaksud untuk perang, tapi untuk menyiarkan Islam juga dan layaknya apa yang ada di Duku Cimanuk ini. Akhirnya lama-kelamaan antara Raden Wilalada beserta Nyi Endang Dharma itu perang mulut. Lama-kelamaan perang mulut, terpaksa Raden Wilalada ini jatuh hati lagi sama Nyi Endang Dharma. Terpaksa. Ya, ingin mempersunting lagi Nyi Endang Dharma. Cuma Nyi Endang Dharma menolak. Daripada Nyi Endang Dharma disunting atau dinikahi sama Raden Arya Wilalada, lebih baik Nyi Endang Dharma perang. Ceritanya mirip sama pas sama ya, dengan Pangeran Guru. Gitu juga karena jatuh hati semua antara Pangeran Guru sama Raden Wilalada itu.
Akhirnya perang antara Nyi Endang Rama sama Raden Wiloda. Cuman perangnya Nyi Endang Rama sama Raden Wiloda itu makan waktu yang cukup lama. Dari hari, minggu, bulan, bertahun, berabad-abad ratus tahun itu nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Nah, cuman karena Nyi Endang Dharma ini sudah merasa kewalahan, beliau itu meladeni perang tanding dengan Raden Arya Wiloda, terpaksa beliau itu menjeburkan diri di pusaran Sungai Cimanuk. Tapi menjeburkan diri di pusaran Sungai Cimanuk itu maksud beliau atau Nyi Endang Dharma ini bukan untuk bunuh diri, tapi untuk menghilangkan jejaknya supaya tidak dikejar-kejar dan supaya tidak dinikahi oleh Raden Arya Wiloda. Nah, akhirnya setelahnya beliau itu menjeburkan diri di pusaran Sungai Cimanuk, beliau menimbulkan suara tanpa rupa. Ada suara tapi nggak ada jasadnya. Iya, betul. Yang bunyinya itu, yang lantang suaranya itu, sosoknya Endang Rama itu, Raden Arya Wiloda, tolong abadikanlah namanya Endang Dharma. Nanti sebuah pedukuhan itu, tatkala Benjang Langkuning anak putu, jadi sebuah kota yang dinamakannya dengan kota Indramayu. Jadi kota Indramayu itu atas kata dasar dari Nyi Endang Dharma. Itu cerita singkat, padat, mudah dimengerti. Iya. Tapi ada lagi nih mitosnya, situs makam Pangeran Slawe. Antara bunga dengan kembang, antara bunga dengan makam. Antara bunga dengan Makam. Bunga jumlahnya 25 bunga, seperti tadi yang kita bagikan. bagikan. Jumlah bunga 25 bunga, jumlah makam Sama, 25 juga. makam. Tapi ini mengandung mitos. Yang namanya mitos itu bisa nyata dan juga tidak bisa nyata. Ini kebanyakan ini orang yang datang ke sini kan, kita diawali kalau datang ke sini kita kan silaturahmi dulu. Nah, habis kita silaturahmi, kita mengirim doa untuk para sesepuh di sini. Dan yang ketiga akan mengingatkan kita akan kembali seperti beliau. Dan yang keempat, kita afdolnya itu kita membagikan bunga, menaburkan bunga ke setiap makam sesepuh. Tapi mitosnya ini kebanyakan orang ziarah yang datang ke sini memakai bunga itu, ada yang kurang, ada yang lebih, ada yang pas. Itu pun juga tergantung keyakinan hati kecil kita. Kalau kitanya yakin, intinya dengan syariat Islam, ziarah ke makam Pangeran Slawe ini, insya Allah bagi bunga itu pas atau lebih. Dengan keberuntungannya bunga itu pas atau lebih, insya Allah kita akan mendapat keberuntungan. Itu pun juga Allah alam. Segala-galanya kita kembalikan lagi sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebaliknya kalau kita membagikan bunga antara bunga dengan makam ini kurang dari jumlah 25 bunga ini, nggak sesuai, itu kita analisa sendiri apa yang kekurangan dalam diri kita. Tidak perlu ibu menjabarkan kekurangan mereka. Introspeksi. Introspeksi diri, kita analisa sendiri apa yang kekurangan dalam diri. Gitu. Itu. Ini Bu, saya mau nanya. Tadi kan Ibu udah menjelaskan bahwa Pangeran Guru tuh punya 3 gelar gitu ya. Nah, itu identitas asli beliau itu sebenarnya siapa? Berasal dari mana dan ya silsilahnya begitu lah Bu. Kalau Pangeran Guru itu asli namanya kan Pangeran Dharma Kusuma. Jadi ibaratnya gelar itu kan berpindah tempat, berpindah wilayah, punya nama. Padahal orangnya itu juga. Tapi dia punya gelar 3 nama. Asal mereka itu dari, masih ada turunan silsilah dari kerajaan Majapahit. Nah, dia itu berdiri di kerajaan Palembang di Sumatera. Bahkan Pangeran Guru itu dalam sejarah itu masih ada kaitannya dengan Raden Arya Wiloda. Bahkan beliau itu, Raden Wiloda itu menyebut atau memanggil Pangeran Guru itu masih paman julukannya. Paman. Ya. Jadi masih ada ikatan ya, kaitan. Saudara jauh ibaratnya. Itu Bu. Kan Pangeran Guru, sebentar. Saya ada pernah baca di internet tuh katanya Pangeran Guru berada di daerah Jawa tuh karena mencari saudaranya itu. Nah, kalau sebenarnya ini kan sekarang kan banyak versi ya. Banyak versi, jadi beda-beda cerita, beda-beda. Tapi kalau ibu ini, menurut ibu cerita ini dari dulu
dari buku sejarah dulu. Dari buku sejarah. Ya, dari tahun berapa waktu nenek ibu jadi kuncian, kalau nggak salah sekitar tahun 70-an lah. Oh. Tahun 70-an. Ibu belum keluar. Belum ada ibu. Kitanya juga kan ibu juga kan sebagai juru kunci di sini kan ibaratnya kan turun temurun itu tidak sembarang kita menjabat di situs, tidak sembarang kita menjabat merawat sesepuh, harus dengan apa ibaratnya kalau orang ya orang Jawa mah harus beli dulu, ibaratnya beli dengan perut kita sendiri. Selama ibu jadi juru kunci ini, pengunjung yang paling jauh itu datang dari mana, Bu? Alhamdulillah, kalau di situs makam Pangeran Selawe itu banyak pengunjung itu tidak hanya dari dalam kota, dari luar kota, luar daerah, bahkan dari mancanegara pun juga pernah ada. Dari mancanegara ada? Iya, ada dari Singapura, India, Malaysia. Itu ngomongnya pakai bahasa mereka atau bahasa apa, Bu? Ada jubirnya, juru bicaranya ya. Juru bicaranya. Iya. Selama ibu jadi juru kunci, pernah ada kejadian-kejadian yang di luar logika nggak, Bu? Ya, alhamdulillah semenjak ibu jadi juru kunci di sini tidak pernah yang namanya dengan berbau negatif. Atau bahkan katanya kan kalau di tempat-tempat yang kayak gini kan makhluk astral kan pasti ada. Iya. Tapi alhamdulillah ada tim silet dari Kusumo, alhamdulillah nggak ada. Dari manapun juga yang namanya dua dunia atau dunia lain tuh bahkan di sini nggak bisa menampakkan, karena di sini ini bener-bener beliau yang suci semua. Jadi tidak mau mengganggu orang yang bener-bener dengan syariat Islam kalau dia tidak mengganggu duluan gitu. Jadi benar-benar tulus sesepuh di sini ini benar-benar bersih. Baik. Beda dengan yang lain-lain. Ya, beda dengan di luar situs. Beda di luar areal situs makam Pangeran Selawe. Tadi waktu saya menaburkan bunga-bunga itu ya, Bu, di sebelah sana ada yang kecil itu. Apa, Bu? Makam juga. Jadi makam yang kecil itu bukan ibaratnya makamnya kecil atau makam bayi, bukan. Oh, bukan. Beliau itu santrinya Pangeran Guru juga. Beliau itu yang paling kecil tapi ilmunya yang lebih tinggi dari para santri lainnya. Bahkan kalau orang ziarah ke sini ini beda tujuannya, nyimpang dari syariat Islam kan ibu nggak tahu. Kalau kesini kan kalau mereka datang ke sini nggak sama hati dengan mulut kan ibu kan nggak tahu. Iya ya, Bu. Nah, beliaulah yang masuk ke raganya orang itu. Gitu. Makanya alhamdulillah di sini mah ibu sebagai kuncinya kan wajib meluruskan orang yang berkunjung ke sini atau ziarah ke sini dengan satu syarat, tujuannya dengan syariat Islam. Ibu pernah nggak mergokin barangkali ada yang datang dengan tujuan seperti itu tuh, Bu? Ya pernah sih sekali. Pernah sekali. Makanya kita ngobrol sama para pengunjung harus dengan tujuan syariat Islam. Iya ya, Bu. Ibu tahu nggak kalau yang makam-makam yang beda ini ada yang tinggi, ada yang rendah, itu kenapa dibedakan gitu, Bu? Kalau menurut analisa ibu, ini ada perbedaannya antara makam dengan makam yang lain itu pangkat, derajat dan kedudukan beliau-beliau. Nah bahkan tangan kanannya Pangeran Guru Wirareka Agama itu tepatnya ada berada di sebelah di sudut itu yang timbul pojok ya, yang timbul itu namanya Wisanggeni. Ya, itu beliau itu yang paling ganas daripada satu-satu yang paling tangan kanannya paling tegas ya, paling tegas tangan kanannya Pangeran Guru. Selain tangan kanannya yang ini tahu nggak? Ya sama ini juga ini juga kepercayaannya Pangeran Guru. Kalau makamnya tinggi itu jabatannya lebih tinggi. Oh gitu. Ya. Kalau makam Pangeran Gurunya yang besar Pangeran Guru. Itu yang satunya biasanya ini Enang Dharma. Nah ini jumlah makam yang ada 25 makam itu
24 itu dari Palembang itu asli ada jasadnya, namanya makam. Nah, kalau petilasannya Nyi Endang Dharma itu yaitu makom. Makam. Ya, jumlah 25 itu 24 makam, 1 makom. Kalau makam ada jasadnya, kalau makom cuma petilasan. Awas, jadi ada perbedaannya antara makam dengan makom. Kalau makam ada jasadnya, kalau makom cuma petilasan. Gitu. Iya. Berarti Bu, kan ini kan kata Ibu makam ada 24, yang satunya makom. Berarti yang dari Palembang itu Pangeran Guru sendiri sama 23 murid, bukan Iya. 24. Bukan 23 santri. Oh, 23 santri. Iya. Oh, jadi 24 yang dari Palembang, yang satunya cuma makom gitu ya. Bukan, jadi Gimana? 24 santri dari Palembang ini, 23 santrinya, 1 gurunya. Ah, iya, Itu makam. gitu maksud saya, iya. Nah, 1 petilasannya Nyi Endang Dharma dari Makom. Kerajaan Sumedang Larang itu makom. Nah, begitu ya. Iya. Saya kirain dari Palembang tuh semuanya ada 25 termasuk Pangeran Guru itu gitu. Bukan. Ternyata bukan. 24 santri dari Palembang, 1 dari Kerajaan Sumedang Larang. Nah, gitu ya. Ibu punya pesan atau amanat buat yang ingin berkunjung kemari nggak, Bu? Iya. Sedikit Ibu punya pesan untuk para peziarah ke sini. Kalau mau berziarah, patuhi dengan peraturan apa yang ada di situs makam Pangeran Slamet dan jangan sampai menyimpang dari syariat Islam. Itu aja, nggak ada lagi, Bu. Ya udah, terima kasih banyak Ibu karena udah menjelaskan tentang makam ini. Terima kasih juga udah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami ya, Bu. Ya. Terima kasih. Ya, pemirsa, sekarang ini kami ingin mencoba menyelaraskan energi yang ada di tempat ini dengan melakukan meditasi yang akan dipimpin oleh Ki Ambon. Ya, silahkan Ki Ambon dan teman-teman, silahkan dimulai. Ya, setelah selesai melakukan meditasi, sekarang saya mau nanya-nanya tentang apa yang dirasakan oleh teman-teman ini. Mulai dari Kang Ucok, apa yang dirasain Kang Ucok? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Selama meditasi tadi ada rasa sedikit aura
mungkin dalam kesemangatan kitanya. Berujungnya merasakan energi yang hangat gitu. Ada lagi yang dirasain? ya, mungkin yang saya rasakan cuma itu aja. Apa Arin? Kalau yang saya rasakan sih dingin, yang banyak dingin. Beda dengan saya cukup. Bener, ada panasnya tapi sedikit. Kebanyakan dingin. Itu biasanya kalau dingin itu pertanda apa itu? Mungkin aura positif yang di sini. Mas lihat atau ada hal lain kan? Yang saya rasakan sih seperti di bawah melayang. Di bawah melayang. Ngefly. Ngefly. Ada lagi ya? Nah, udah sih. Udah. Kalau yang Bon? Ya, saya sepakat sama Farid, merasakan energi dingin. Terus di bawah ngefly juga enggak? Oh enggak, itu. Saya kan anak dulu, bukan anak sekarang. Udah yang Bon, ada lagi enggak? Ya, itu saja. Saya kira cukup nyaman sih, Nyaman ya? karena energi di sini. Positif. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, setelah melakukan penelusuran pada malam hari ini dan juga nanya-nanya ke juru kunci, dapat kita simpulkan bahwa Pangeran Guru atau Pangeran Aryadila ini tujuan aslinya saat berkunjung ke Pulau Jawa tuh bukan mencari saudaranya, melainkan ingin menyebarkan ajaran agama Islam. Dan penyebab beliau bertikai atau berperang dengan Nyi Endang Dharma Ayu adalah karena perasaan beliau tidak diterima alias ditolak oleh Nyi Endang Dharma Ayu. Selain itu, kita juga mendapatkan informasi terbaru bahwa sebenarnya yang dari Palembang itu ada 24 makam, yaitu 1 Pangeran Guru atau Pangeran Aryadila dan 23 lainnya merupakan murid atau santri-santri beliau. Sementara yang satunya itu merupakan makom atau petilasan dari Nyi Endang Dharma Ayu. Nah, dan juga dari penelusuran kami pada malam hari ini dapat diambil pelajaran bahwa apabila jatuh cinta kepada makhluk ciptaan Allah itu sewajarnya saja ya, jangan sampai berlebihan, karena nanti bisa berakhir dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Kami senantiasa akan selalu mengingatkan kepada kalian bahwa apabila berkunjung ke tempat-tempat makam seperti ini, untuk senantiasa berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berdoa apalagi memohon kepada yang selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dosa besar. Terima kasih sudah menyaksikan video kami pada malam hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.